Camat Sukajaya Rahmawati Aris MSI pimpin upacara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2025 bertempat di depan halaman Sekolah Menengah Kejuruan Insan Madani di Desa Kiara Pandak pada hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025. Hadir dalam acara Hardiknas tersebut, Porkopimkam Sukajaya, jajaran guru-guru sekecamatan Sukajaya, para kepala desa, siswa-siswi dari SD, SMP dan SMK. Peringatan Hardiknas bertujuan untuk merefleksikan pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa. Meskipun bukan hari libur nasional, peringatan ini biasanya diisi dengan upacara bendera di sekolah-sekolah dan instansi pendidikan lainnya. Peringatan Hardiknas bukan hanya mengenang jasa Ki Hajar Dewantara. Lebih dari itu, momen ini menjadi saat yang tepat untuk menumbuhkan kembali semangat patriotisme dan nasionalisme di kalangan pelaku pendidikan. Bertindak sebagai pembina upacara Camat Sukajaya Rahmawati Aris MSI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti dalam sambutannya yang dibacakan oleh Camat Sukajaya. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pada pembina upacara. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kecamatan Sukajaya tahun 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Izinkan saya untuk membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020. Dengan tagline partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan. Dengan adanya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Oleh karena itu, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai non-tas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutuskan mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor bagi murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa.
Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial secara pedagogis. Dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia. Kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program pagi ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album Kicau yang berisi lagu anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti dikatakan Menyanyikan lagu wajib nasional. Terima kasih guruku, himne guru.
Laksanakan laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara. Laporan selesai. Kecamatan Sukajaya. Segenap kita sekeliling beserta saudara terkhusus sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Asal. Alhamdulillah ya, hari ini merupakan Hari Pendidikan Nasional ya, yang tahun 2025 tingkat Kecamatan Sukajaya. Makna atau mungkin yang bisa kita ambil adalah pendidikan kita yang pasti ke depannya harus jauh lebih baik lagi ya, terutama dan khususnya di Kecamatan Sukajaya, di mana hari ini kita bisa berkumpul ya dengan semua guru dari seluruh jenjang, baik jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, khususnya di Kecamatan Sukajaya. Dan ini merupakan awal kita ke depannya agar pendidikan di Sukajaya bisa jauh lebih baik lagi. Harapannya untuk Kecamatan Sukajaya, terutama untuk pendidikan yang ada di Kecamatan Sukajaya seperti apa? Harapan saya mungkin dari PGRI ya, terutama pendidikan ke depan mungkin bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari bawah mungkin ya, terutama dari yang tadi saya sampaikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Dan ke depan mungkin ya pendidikan Sukajaya bisa jauh lebih baik lagi dan bisa dirasakan oleh kalangan seluruh masyarakat. Itu mungkin harapan kami dari PGRI ya, sebagai mungkin ya orang tua guru lah, orang tua guru yang ada di Kecamatan Sukajaya itu. Sebagaimana kita setiap tanggal 2 Mei itu diperingati Hari Pendidikan Nasional, dan pada tahun ini alhamdulillah kami dari SMK Insan Madani merasa sangat terharu, khususnya ya berbahagia pada hari ini karena salah satunya sekolah kami ditunjuk untuk menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan dari upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 tingkat Kecamatan Sukajaya. Harapannya semoga dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional ini agar kita semua kembali untuk memaknai bahwa pentingnya pendidikan dan kemajuan suatu bangsa itu karena dasarnya dari pendidikan. Sehingga kedepannya harapan kami dengan keberadaannya kita di sini, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan yang pertama di Kecamatan Sukajaya, semoga ini menjadi referensi khususnya warga Kecamatan Sukajaya untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, khususnya di jenjang menengah yaitu di SMK Insan Madani di sini. Sebagaimana tadi kita sama-sama sudah mengikuti prosesi kegiatan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di sini, sehingga Bapak Ibu guru dan perwakilan peserta didik sudah bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi kami di sini. Semoga berkenan dan ada kesan yang baik untuk semua warga Kecamatan Sukajaya pada khususnya, sehingga ini menjadi salah satu referensi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang menengah yaitu di SMK Insan Madani. Pak Guru kan kepala sekolah di Insan Madani. Siap. Nah, udah berapa angkatan atau udah berapa kali lulusan Oke. Insan Madani meluluskan siswanya, dan mereka meluluskan kemana saja? Kami berdiri dari tahun 2012 dan sudah meluluskan 10 angkatan. Yang tahun ini 2025 itu angkatan ke-11. Adapun mungkin di prestasi dari atau kelanjutan dari tracer study khususnya di 3 angkatan terakhir, kami karena melihat dari situasi kondisi di zaman sekarang itu membutuhkan IT yang bagus, IT yang memang mumpuni, sehingga kami bekerja sama dengan salah satu
dari perguruan tinggi, yang mana pada akhirnya lulusan ini bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan fasilitas beasiswa. Itu di jurusan IT, di jurusan Teknik Informasi, dan di jurusan Sistem Informasi. Itu salah satu upaya kami untuk bagaimana supaya khususnya dari alumni SMKN Samadani dan umumnya untuk warga Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor bisa melanjutkan pendidikan ke yang jenjang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi, yaitu di Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri jurusan teknik. Demikian. Itu 11 angkatan. Reporter Media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.